Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Astuti akan menjawab mengenai tugas kelima inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu ada 3. Ada subsistem masukan, itu ada siswa, dan subsistem proses, ada metode, materi, dan masyarakat. Dan subsistem produk, yaitu ada lulusan, di mana lulusan ini dikaitkan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada suasana lapangan atau field setting, yaitu di mana memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua ada pengembangan diri sendiri atau self development. Yang ketiga ada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self actualization. Yang keempat ada proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang kelima ada pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam ada pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning. Dan yang terakhir ada sikap percaya diri sendiri atau self-confident. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Pembelajaran terpadu dikenal beberapa macam karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli yang bernama Hilda Carli yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu itu memiliki beberapa macam karakteristik, yaitu yang diantaranya ada pembelajaran berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran, dan pembelajaran yang bersifat luas dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dan pembelajaran terpadu itu bersifat holistik, bermakna, otentik, dan juga aktif. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut diterapkannya. Adapun perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2016 atau yang disebut dengan KTSP, yang dimana lahirnya KTSP ini merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum sebelumnya, yaitu model kurikulum berbasis kompetensi, di mana aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP pun banyak, yaitu diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup dan dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik kebutuhan dan tuntutan setempat. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Adapun KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar yang ada dalam sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, Permendiknas nomor 63 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23. Adapun prinsip-prinsip KTSP adalah sebagai berikut, yaitu ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Beragam dan terpadu, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP itu ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, ada kalender pendidikan. Yang terakhir, ada silabus dan RPP. Selanjutnya pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulumnya, yaitu diantaranya yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi dan misi pendidikan tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan, yang dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, dan merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, yang dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dan dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya, dan juga berbasis nilai dan kontekstual. Yang kedua, ada struktur dan muatan KTSP, di mana struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu tertuang dalam SI yang meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-9, yaitu jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 atau yang biasa disingkat dengan K13 merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan nasional, maka perlu dilakukannya perbaikan, perubahan, bahkan pembaruan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan sesuatu yang sangat dinamis, kompleks, dan sulit. Hal ini disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Itu antara lain seperti SDM atau sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum, legitimasi kebijakan tentang kurikulum, sosialisasi kebijakan, implementasi kurikulum, terkait kurikulum penggunaan, komunikasi atau difusi, sarana dan prasarana, keuangan, waktu, dan evaluasi. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10 yaitu bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar yang terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajarnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut lagi dalam kompetensi dasar mata pelajarannya. Yang keenam, itu ada kompetensi inti kelas yang menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements kompetensi dasar yang dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Selanjutnya yang terakhir ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif yang saling memperkuat atau reinforce dan memperkaya atau enrich antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya pertanyaan ke-11 yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan, yaitu terdapat landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Adapun prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan, yaitu dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar.
dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran yang terpadu, dan dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, dan dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Pertanyaan yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 yang disempurnakan memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, dan yang keempat yaitu ada evaluasi, di mana keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 13, yaitu bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Adapun rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang dimana usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia ini yaitu perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Di mana perubahan atau revisiannya itu tidak merubah namanya, atau terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.